Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Madika dengan NIM 81114214881. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Ilmu Hukum. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, terkait kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Nah, kemudian saya menggunakan soal di bawah ini, yaitu P meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama K. Dan L, seorang anak dari perkawinan pertama bernama B. Perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Kemudian ke dalam perkawinan P, P ini membawa harta sebesar 24 juta, sedangkan K dalam perkawinan tersebut membawa harta sebesar 6 juta rupiah. Kemudian saat meninggal dunia, harta peninggalan P ini sebesar 60 juta rupiah. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapa yang diterima masing-masing ahli waris dari P. Nah, kemudian untuk menjawab Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama saya akan membuat bagan, yaitu di sini ada P. Nah, di sini ada P yang menikah dengan K. Kemudian dalam pernikahan tersebut menghasilkan anak nama L. Nah, diketahui sebelumnya P juga menikah dengan istri yang pertama, kita sebut saja X, kemudian menghasilkan anak yang bernama B. Nah, kemudian perlu diketahui pertama-tama kita mengidentifikasi terlebih dahulu harta-harta dari masing-masing pihak, yaitu P dan K. Nah, diketahui di sini tadi dalam persoalan P itu membawa harta bawaan yang kita sebut saja HB, HBP sebesar 24 juta. Sedangkan K dalam perkawinan membawa harta bawaan sebesar 6 juta. Nah, kemudian saat meninggal dunia, P meninggalkan harta warisan sebesar 60 juta, yang mana itu juga termasuk harta persatuan dari P dan K. Kemudian terus terlebih dahulu, harta persatuan sebesar 60 juta. Nah, kemudian kita menghitung untung persatuan. Untung persatuan itu adalah untung yang didapatkan karena terjadinya pernikahan antara P dan K. Nah, cara menghitung dari untung perkawinan tersendiri adalah harta persatuan dikurangi tanda kurung harta bawaan P di plus harta bawaan K. Nah, yang mana kita ketahui harta P adalah 60, maaf, harta persatuan adalah 60, kemudian dikurangi harta bawaan P di plus harta bawaan K, yang mana ini adalah 30, kemudian langsung saja ini dikurangi jadi 30. Nah, berarti untung persatuan itu 30 juta. Kemudian jika sudah diketahui bahwa untung persatuan itu tidak nol, maka otomatis rugi persatuan rugi persatuan itu akan menjadi nol karena di sini sudah ada untung persatuan. Kemudian selanjutnya dihitung juga
harta cuma-cuma harta cuma-cuma maaf harta cuma-cuma dari P. Apa itu harta cuma-cuma? Harta cuma-cuma itu adalah harta yang didapat itu tanpa ada usaha dari P untuk mendapatkannya, seperti setelah perkawinan tiba-tiba dari B menang lotre. Nah, itu bisa disebut harta cuma-cuma. Nah, di sini tidak disebutkan bahwa ada hal tersebut dalam persoalan. Jadi harta cuma-cuma dari B 0, dan kemudian harta cuma-cuma dari K juga 0. Nah, selanjutnya setelah mengetahui identifikasi dari harta-harta tersebut tadi, kita selanjutnya menghitung harta kontribusi dari P dan K dalam harta persatuan. Karena kan tadi harta persatuan, eh, diingat bahwa harta persatuan itu 60 juta. Nah, kemudian berapa kontribusi dari masing-masing P dan K sehingga harta persatuan ini menjadi 60 juta. Nah, dalam menghitung hal tersebut ada rumusnya, yaitu kita hitung dulu harta P, harta kontribusi dalam kontribusi P. Di sini menggunakan rumus harta bawaan P di plus setengah untung persatuan dikurangi setengah bukti persatuan di plus harta cuma-cuma dari P. Nah, tadi diketahui bahwa harta bawaan dari P berapa? 24 juta. Kemudian setengah dari untung persatuan. Nah, untung persatuan tadi kan 30 juta. Kemudian tidak ada rugi persatuan, berarti rugi persatuan 0. Langsung saja berarti ditambah setengah dari untung persatuan, yaitu setengah dari 30 adalah 15. Kemudian harta cuma-cuma tadi juga 0. Nah, berarti harta P di sini 39 juta. Nah, jadi dalam harta persatuan ini P berkontribusi sebesar 39 juta. Kemudian harta K sama juga rumusnya di sini, harta bawaan K di plus setengah dari maaf di plus setengah untung persatuan dikurangi setengah rugi persatuan. Kemudian juga ditambah harta cuma-cuma dari K. Nah, tadi dalam perkawinan K itu membawa harta bawaan sebanyak 6 juta, kemudian rugi persatuan juga 0. Ini langsung saja di plus 15 di plus 0. Nah, di sini akan ketemu hasilnya 21 juta. Nah, di sini K dalam harta persatuan itu berkontribusi sebanyak 21 juta. Dapat dilihat ini nanti benar atau tidak, harta P dan harta K itu jika dijumlah maka nanti besarnya akan sama dengan harta persatuan, yaitu 60 juta. Di sini jika 39 dijumlahkan dengan 21 akan nanti ketemu hasilnya 60
juta. Nah, selanjutnya karena kita dalam pembagian waris ini menggunakan KUH Perdata, maka dalam pasal 128 ayat 1 itu menegaskan bahwa jika salah satu suami atau istri itu meninggal, maka nanti pembagian hartanya itu dibagi sama rata antara suami dan istri karena mereka tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Nah, kemudian berarti di sini harta bagian B itu sebesar setengah, sorry gini saja, P dan K itu sama dengan setengah dikali harta persatuan. Nah, berarti harta persatuan tadi adalah 60, berarti dikali 60, temu hasilnya 30 juta. Nah, berarti masing-masing P dan K ini bagian yang didapat adalah 30 juta. Nah, selanjutnya setelah mengetahui bagian dari masing-masing P dan K, harta bagian yang didapat, diketahui bahwa eh, harta warisan P itu sama dengan 30 juta. Jadi maksud saya ini harta warisan bagian P itu sama dengan 30 juta dengan ahli waris siapa saja yang mendapat. Nah, di sini berarti yang mendapat B, K, dan L. Nah, B dan K, B, K, dan L ini mendapat warisan dari P karena B ini sebagai anak dari perkawinan pertama, K ini sebagai istri kedua dari perkawinan, maaf, K ini istri dari perkawinan kedua dan L adalah anak dari perkawinan kedua. Nah, kemudian eh, di sini karena ada 3 orang, jadi pembagiannya yaitu sama rata. Nah, berapa bagian yang didapat nanti oleh B, K, dan L. Nah, bagian B, K, L itu berarti sepertiga dibagi berapa tadi harta warisan eh, harta warisan bagian B itu 30 juta. Nah, sama dengan 10 juta. Nah, jadi di sini masing-masing dari B, K, dan L itu masing-masing mendapat 10 juta. Nah, di sini karena K kedudukannya adalah sebagai istri, karena K kedudukannya sebagai istri, yang mana K ini berarti berkedudukan sebagai ahli waris P dan juga pemegang dari setengah harta persatuan. Nah, kemudian bagian yang didapat oleh K ini adalah berarti di sini 10
di plus tadi setengah harta persatuan yaitu 30, berarti bagian yang didapat oleh K itu 40 juta. Nah, kemudian kita menghitung manfaat. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh oleh K. Apa itu manfaat? Saya tulis dulu. Manfaat K. Nah, manfaat K ini timbul karena K melakukan perkawinan dengan P. Nah, selanjutnya dalam menghitung manfaat ini, terus rumusnya adalah bagian K dikurangi dengan harta bagian K dikurangi dengan harta K. Nah, di sini bagian K itu tadi berapa yang didapat? 40 dikurangi harta K dalam harta persatuan tadi yaitu 21. Nah, jadi manfaat yang diperoleh dari K dalam perkawinan dengan B ini sebesar 19 juta. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, kemudian kita menghitung kontrol manfaat. Karena kita dalam pembagian waris ini berpedoman pada KUH Perdata, jadi kita mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam KUH Perdata. Nah, selanjutnya berlaku pasal 852. Yang pertama menyebutkan yaitu maksimal manfaat yang diterima K itu tidak boleh lebih besar dari seperempat harta P. Nah, tadi harta P kita ketahui berapa? Harta P itu 39, berarti di sini kita hitung 1/4 kali 39 juta sama dengan ini nanti ketemu jika dihitung 9,7775 juta. Nah, jadi ini adalah manfaat yang diterima oleh oleh K. Maksimal jumlah yang dapat diperoleh. Kemudian yang kedua di sini maksimal manfaat yang diterima oleh K itu tidak boleh lebih dari bagian B, tidak boleh lebih besar dari bagian B. Nah, yang mana bagian dari B ini adalah 12, maaf, bagian dari B ini yang mana adalah tadi 10 juta. Nah, berarti dalam manfaat maksimal yang bisa diperoleh oleh K itu nanti kita ambil menggunakan angka yang terkecil dari antara nomor 1 dan nomor 2 ini. Berapa nomor terkecil? Yaitu nomor terkecilnya adalah 9,75 juta. Nah, jadi nanti manfaat maksimal yang dapat diperoleh oleh K itu sebesar 9,75 juta.
Nah, selanjutnya berarti di sini tadi terdapat kelebihan manfaat yang diterima oleh K. Mengapa demikian? Karena tadi kan pertama dihitung manfaat yang diperoleh K itu sebesar 19 juta. Sedangkan di sini manfaat maksimal yang diperoleh oleh K itu eh, sebesar 9,75. Nah, kemudian kita hitung menggunakan rumus manfaat yang diperoleh K dikurangi manfaat maksimal yang dapat diterima K. Nah, berarti tadi manfaat yang diterima oleh K yaitu sebesar 19 juta, kemudian dikurangi maksimal manfaat yang dapat diperoleh oleh K yaitu sebesar 9,75. Nah, kemudian kita kurangi, nanti akan ketemu hasilnya 9,25 juta. Nah, jadi 9,25 juta ini adalah kelebihan manfaat yang diperoleh oleh K. Nah, berarti kan 9,25 ini bukan lagi milik dari si K. Nah, kemudian uang sebesar 9,25 itu nanti diberikan kepada siapa? Nah, kelebihan manfaat ini nantinya akan diberikan oleh anak, yaitu yang mana B dan L. Nah, karena anaknya hanya 2, jadi dibagi 2 saja. Nah, berarti 9 nanti dihitung 9,25 kita bagi 2 nanti akan menghasilkan itu sebesar 4,625 juta per anak. Nah, jadi nanti masing-masing dari B dan L ini akan mendapat tambahan harta warisan besar 4,625 juta per anak. Nah, selanjutnya kita hitung harta warisan yang diperoleh oleh B. B itu berarti mendapat harta waris awal diplus dengan hak ditambah dengan kelebihan manfaat dari K tadi. Berarti kelebihan manfaat dari K. Nah, di sini berarti harta waris awal tadi yang diperoleh oleh B yaitu sebesar 10, kemudian mendapat kelebihan manfaat dari K sebesar 4,625. Nah, jadi B ini memperoleh harta waris sebesar 14,625 juta. Itu juga dengan LR ini buat harta waris awal plus dengan KM, kelebihan manfaat dari K tadi. Nah, sama tadi harta waris awal dari L adalah 10 plus dengan kelebihan manfaat dari K yaitu 4,625. Nah, jadi hasil akhirnya juga sama 14,625 juta. Nah, kemudian bagian dari K, harta waris yang diterima oleh K itu kita hitung menggunakan bagian K dikurangi kelebihan manfaat K. Mengapa dikurangi? Karena kelebihan manfaat tadi ini sudah diberikan kepada masing-masing anak yaitu B dan L. Nah, tadi bagian B, maaf, bagian K ini adalah 40 juta, kemudian dikurangi sebesar kelebihan manfaat tadi yaitu 9,25. Jadi hasil akhirnya harta waris yang diterima oleh K itu sebesar 30,75
juta. Maka dengan begitu terjawablah pertanyaan dari soal tadi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.